Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ali Shoki Bilfaki. Jangan lupa like, comment, share videonya, subscribe channelnya, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi jika ada konten baru. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa fitur yang ada di Couplia SIM atau biasa disebut VRAP. Saya sebenarnya masih agak bingung untuk menyebutnya VRAP atau Couplia SIM karena nggak etis juga ya nyebut VRAP, sudah bukan VRAP. Oke, lupakan, sebut saja Couplia SIM. Jadi di sini ada beberapa fitur yang ingin saya bahas, diantaranya mengenai primitive shape, lalu mengenai join, lalu tentang konsep hierarki objek, dan nanti kita akan mencoba memprogram secara sederhana sebuah bentuk, sebuah rangkaian objek. Oke, kita mulai saja dari sebuah primitive objek. Jadi bukan primitive objek, primitive shape. Jadi primitive shape ini adalah bentuk-bentuk, ya bentuk biasa. Jadi dia bukan sesuatu penggerak, bukan. Kalau penggerak itu join atau sebagai penghubung dua objek itu juga join. Kalau ini hanya bentuknya sendiri itu. Nah, itu ada beberapa jenis bentuk, kita masukkan semua aja biar tahu. Plane ini persegi datar seperti ini, kita zoom ya. Nah, seperti ini plane. Kita geser, caranya seperti ini ya, cara geser. Kalau kita mau naikkan along to Z, ini naik nih. Kelihatan kan, seperti itu plane. Lalu kita masukkan bentuk lain, disk, sesuai namanya. Jadi ini seperti piringan, seperti kaset kalau kita bilang. Kita pindahkan juga, sekedar display aja sih. Lalu di sini ada kuboid. Kuboid ini bisa jadi kubus, bisa jadi balok, tergantung kalian mengatur ukurannya X, Y, Z nya ini. Kalau ini kan sama ya, jadinya bentuknya nanti jadi kubus. Tapi kalau kita bentuk secara, misalnya salah satunya kita bedakan M3 gitu ya, jadinya bukan kubus, jadinya balok. Tadi lihat saja kan cuma contoh tadi. Lalu ada bentuk lain yaitu sphere. Sphere ini apa namanya? Bola. Nah, ini bola kan, bentuk-bentuk spherical. Dan yang terakhir di sini ada silinder yang kita tahu ya. Nah, itu semua primitive shape yang disediakan dari VRAP, yang disediakan dari Couplia SIM. Tapi nanti di konten selanjutnya kita juga akan mempelajari kalau kita ada bentuk dari luar, kita sudah mendesain sebuah bentuk dari CAD lalu dimasukkan ke Couplia SIM, itu caranya gimana, nanti kita pelajari, tapi bukan di video ini. Sekarang di sini kita membahas object properties pada suatu bentuk. Di sini ambil contoh yang kuboid ya. Kurang lebih nanti semua sama. Ya, kalau kita klik juga sama aja kan. Disk juga sama. Nah, kita mulai dari kuboid aja. Jadi kurang lebih ini
mengenai visual propertiesnya, terus tekstur geometrinya. Itu pengaturannya di sini. Ini buat mengubah ukuran. Kalian bisa ubah ukurannya lagi kalau misalnya salah atau gimana. Lalu di common ini isinya tentang visibility. Lalu si objek ini bisa bisa terdeteksi atau tidak. Ini nanti hubungannya sama sensor dan lain-lain. Saya kira tidak usah dibahas terlalu rinci karena nantinya pun kalau kita sudah menerapkannya kita bakal paham sendiri masing-masing fitur itu untuk apa. Nah, sama yang satunya ini ada show dynamic properties. Nah, ini dynamic propertiesnya seperti ini. Jadi kalau respondable itu berarti bodinya merespon dengan objek lain kalau misalnya ada tabrakan atau ada apa. Kalau dynamic ini berarti bisa bergerak. Artinya dia ada gaya gravitasinya nanti berlaku di objek itu dan lain-lain. Kalau mau melihat contohnya seperti ini aja untuk perbandingan ya. Di sini kita cuboid ini kan bodinya respondable, lalu dynamic ya. Kita naikkan. Di sisi lain kita punya sebuah plane yang mana bodinya itu tidak respondable dan tidak dynamic. Maka apa yang terjadi kalau kita simulasikan? Nah, ini kan terlihat mereka akan terbang. Kalau kita simulasikan, dia jatuh karena ada gaya gravitasi. Dia nggak akan jatuh karena nggak diaktifkan mode dynamicnya. Apa yang terjadi kalau misalkan si bodinya ini dibuat dynamic dan respondable? Dia bisa jatuh si plane-nya. Tuh, jatuh kan. Lalu contoh lain, apa yang terjadi kalau si cuboid ini nggak respondable lagi? Nah, dia nggak merespon adanya ini permukaan lantai ini ya, jadinya dia jatuh entah kemana itu. Yang kalian mungkin bisa lihat sendiri, jurang tidak ada ujungnya. Oke, kita stop saja. Nah, itu mungkin sudah cukup untuk gambaran apa itu primitive object. Sekarang kita masuk ke join. Join sendiri kalau di VREP, di Copuliasim itu ada 3 macam join, yaitu revolute seperti ini, bentuknya silindris ya. Biar terlihat jelas, coba saya pindah. Nah, ini terlihat kan? Seperti ini. Nah, lalu ada prismatic, bentuknya prisma seperti balok. Prisma segi 4 bentuknya. Ini seperti ini. Lalu kita juga punya join lain yaitu spherical. Bentuknya sphere seperti bola ini. Nah, itu join-join yang ada. Lalu untuk propertiesnya kita klik aja contoh revolute join. Di sini sebuah join itu memiliki mode. Ini torque or force mode. Torsi atau force itu mode yang memungkinkan dia untuk diprogram sebagai motor, atau kalau nggak diprogram pun dia akan bekerja sebagai motor, bisa digunakan. Lalu kalau motion mode ini sudah tidak terpakai, jadi tidak perlu kita bahas. Lalu dependent mode itu dia joinnya ini bergantung dengan join lain. Nanti akan kita dapatkan gambaran kalau misalnya kita sudah mendesain sebuah robotic arm yang di situ ada hubungan satu join dengan yang lain. Inverse kinematic mode dan passive mode. Mulai dari passive mode dulu aja. Passive mode ini jadi joinnya itu pasif, dia nggak bisa menggerakkan seperti motor.
Nah, kalau inverse kinematik itu sama, tapi dia membaca data kinematik dari objek yang dihubungkan dengan join itu. Jadi ya untuk inverse kinematik, untuk kalkulasi inverse kinematik. Lalu di sini visual properties ini untuk mengatur ukuran-ukurannya. Ini panjangnya, ini diameternya bisa diatur. Ini common ini sama ya seperti yang di objek sebelumnya di primitive shape. Nah, kalau join dynamic properties ini ya properti untuk dynamicnya si join, ada motor properties. Kalau kita enable, jadinya dia nanti bisa bergerak, bisa memutarkan diri si joinnya itu. Kalau kita nggak enable, belum tentu dia nanti akan pasif atau malah nggak bergerak sama sekali. Nah, kalau kita lock motor when target velocity is 0, ini nanti hubungannya dengan program. Kalau kita program velocity-nya itu 0, jadi ya harusnya berhenti, nggak ada gerakan lanjutan. Itu bisa diprogram seperti itu. Ini target velocity-nya, kalau kita nggak merogram kan kita set aja dari sini aja velocity-nya. Ini torsi, kita mengatur torsinya join. Kurang lebih join ini mirip simulasi dari sebuah motor itu ya join ini. Kalau spherical nanti, jadi bedanya kalau revolute join ini gerakannya angular, kalau spherical ini gerakannya ke atas dan ke bawah. Lalu kalau spherical join ini mirip seperti sendi peluru, jadi dia pasif. Spherical join ini pasif, dia nggak bisa diprogram, ya hanya ya seperti sendi peluru, jadi nggak bukan untuk menggerakkan sesuatu, dia hanya join pasif aja. Nah, sekarang biar kita dapat gambaran, mungkin alangkah baiknya kita mencoba menyusun suatu bentuk random aja sih, tapi setidaknya kita dapat konsepnya, bagaimana cara kita menggerakkan sebuah primitif objek dengan yang pasti dengan merangkainya dengan join dan lain-lain, dan juga memprogramnya. Pertama, ini saya hapus dulu saja semua ini. Nah, di sini ukurannya saya ubah menjadi proporsinya dilepas dulu kalau mau mengubahnya secara custom. Katakan 3. Nah, ini dia. Lalu kita pindah posisinya biar sejajar dengan silinder. Ini kita klik shift. Nah, lalu kita klik untuk memindahkan ini ya, translation ini, fitur ini. Nah, posisinya ini kita apply to selection, lalu Z-nya kita naikkan. Oh, sebelum itu biar dua-duanya nggak gerak, yang gerak salah satu kan. Di sini kita mulai dari yang pasif aja, karena nanti nggak perlu dilanjutkan kan. Kalau pasif kan kita udah tahu hasilnya seperti apa, nanti kita masuk ke prismatic dan revolute biar kita tahu caranya program dan lain-lain. Di sini kurang terhubung.
ukurannya terlalu kecil, atau perpindahannya kita kecilkan seperti ini. Nah, kalau kita memasang seperti ini caranya, apa yang terjadi kalau kita simulasikan? Jatuh. Kenapa jatuh? Pertama, kita lupa untuk mengembalikan fitur respondable. Ketika ada pun, dia malah menumpuk spherical join-nya. Kenapa? Karena disinilah fungsinya objek hierarki. Jadi objek hierarki ini mengatur, cara kita mengatur suatu rangkaian objek sehingga nanti dikenali bahwa objek ini adalah pusatnya, lalu ini adalah cabang-cabangnya, seperti itu. Contohnya seperti ini ya, ini silinder, lalu kita masukkan di bawahnya ini, hierarki bawahnya ini ada spherical join. Spherical join ini menopang cuboid. Maka apa yang terjadi? Nah, ini jatuh karena terlalu berat. Sekarang coba kita cuboidnya ini kita kecilkan, atau silindernya kita perbesar. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, bisa dilihat ya, dia hanya pasif saja, seperti sebuah sendi peluru seperti ini. Kita ulang lagi coba. Ya sudah, seperti itu saja. Dan spherical join ini nggak bisa diberi program dan tidak bisa dibuat mode motor. Jadi ya hanya seperti itu pengaplikasiannya. Dan maksudnya di kasus ini ya, tidak ada variasi lain. Sekarang kita langsung saja ke mode, bukan mode, kita menggunakan join line, yaitu revolute. Jangan lupa di hierarki. Oh, sebelum di hierarki, alangkah baiknya kita pindahkan dulu ya posisinya. Ini kita pindahkan, lalu along tunjuk. Kita naikkan joinnya. Oh, sini. Lalu misal motornya belum kita enable, maka apa yang terjadi? Oh, lupa di hierarki. Seperti ini. Dia diam, hanya diam. Kalau kita enable tapi tidak kita beri speed, tidak kita beri velocity, apa yang terjadi? Nilainya tetap 0, tetap diam. Lalu apa yang terjadi jika kita memberinya katakan 5 derajat per second? Nah, dia bergerak, berputar seperti ini. Inilah revolute. Kalau prismatik, nanti sebelum kita ke prismatik, mungkin lebih baik kita mempelajari sekalian bagaimana memprogramnya. Pertama, untuk membuat sebuah lembar untuk diprogram, kita bisa memilih associated site script
Nah, kita membuat script maksudnya. Itu pilih threaded. Namanya kita rubah dulu biar nanti di program tidak terlalu sulit. Kita katakan ini motor ya. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu bagaimana cara memprogramnya? Kita hapus dua ini. Programnya menggunakan bahasa Lua. Yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang pemrogramannya bisa menggunakan di sini ada, waktu itu ada script fungsinya. Nah, lengkap di sini untuk kita pelajari. Contoh, kita ingin mencari get target velocity. Nah, ini nanti apa parameternya dan lain-lain sudah lengkap semua. Ini untuk menampilkan semua fungsi di satu lembar di sini. Ini user manual ya, kalau mungkin kurang jelas. Nah, sekarang kita ingin memutarkan sebuah motor. Langkah pertama, kita harus menginisialisasi bahwa motor itu get object handle, kita menghandle motor. Ini ya yang dihandle kan si motor ini. Lalu kita buat bergerak, berarti sim set join target velocity. Kita pakai MTR. Lalu kita beri nilai misal min 3. Saya lupa, tidak butuh titik koma ya, saya kira ini sih, ternyata lupa. Oke. Lalu kita nolkan saja, ini tidak apa-apa. Kita log juga kalau misalnya nol. Apa yang terjadi? Nah, berputar. Tadi min 3 ya, min 3 atau 3 ya. Saya ambil angka acak tadi. Nah, tadi min 3. Ketika 3, perhatikan seksama apakah berubah arahnya. Ini 3 min 3. Nah, arahnya berubah. Minus dan bukan minus itu yang mempengaruhi arah gerakannya. Seperti itu, sederhana kan cara memprogramnya. Sekarang kalau kita mau mencoba prismatik ya sama aja. Sekarang kita delete saja ini, kita sudah tidak butuh. Kita masukkan prismatic join, kita namai dia motor. Nah, untuk menampilkan mode sebelum diprogram, kita delete saja scriptnya. Kita remove. Kita pindahkan.
seperti ini. Lalu kita coba memprogram, tidak memprogram, kita hanya mencoba tanpa program ketika motornya di enable. Lalu kita beri cukup kecil saja karena hitungannya kan meter per second. Kalau terlalu besar nanti dia akan melonjak. Nah, seperti ini. Karena non-stop, ini nggak logis ya sebenarnya kalau di dunia fisika. Akhirnya ngelonjak juga. Lalu kalau di minus ya kebalikannya. Nah, seperti itu. Sekarang kita nolkan saja. Kita lock. Nggak gerak kan. Lalu kita beri program, beri script lagi. Ini while 1 ya. While 1 kan berarti dia akan selalu berjalan. Ini while 1 di sim, couple sim, tapi lebih tepatnya juga menggunakan cara penulisannya Lua, while, do, and. Beda dengan C++ ya. Oke, sekarang kita coba buat di sini. Object handle motor set join target velocity. Kita set menjadi MTR ini kecil saja, 0,1 katakan. Apa yang terjadi? Tapi karena dia ngeloop kan ini, akhirnya dia berjalan terus. Kalau kita mau ganti nggak ngeloop, ya keluarkan aja dari sini. Ini di komen, lalu kita beri sim wait dalam satuan detik kalau di couple sim. Kita beri 0. Apa yang terjadi? Nah, 1 detik lalu berhenti. Kalau kita mau buat lanjutannya, setelah 1 detik berhenti lalu kembali, ya lanjutkan saja. Seperti ini. Kita beri delay 2 detik di atas, berarti 2 detik turun. Seperti itu. Baiklah, sekian video ini. Sepertinya terlalu panjang untuk memberi gambaran, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa nanti kan ada segmen-segmennya, bisa kalian klik sesuai kebutuhan aja. Sekian, jangan lupa like, komen, share videonya, subscribe channelnya, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Sekian dan terima kasih.